Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan quizzes ya. Nanti kita akan ditemani oleh Pak Ilmi untuk proses belajarnya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kita akan berlanjut saja ya Pak ya, sambil menunggu teman-teman untuk bergabung. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terkait dengan pelatihan hari ini, yaitu kita akan belajar quizzes ya. Nah, quizzes ini sangat penting karena bisa menjadikan peserta didik kita itu lebih interaktif ya dengan kita. Baik, saya izin share screen untuk quizzes ini. Pertama, kita tulis saja di Google. Kita buka Google seperti ini ya. Kita ketikkan quizzes. Nah, kita ketikkan quizzes. Kemudian kita enter ya. Nah, kita pilih yang paling atas. Ini ketika kita sebagai seorang guru. Tapi kalau kita itu mau join sebagai seorang siswa, kita pilih yang ini, join my quiz. Jadi yang sebagai admin, kita sebagai guru itu lewat sini ya, lewat atas ini. Kalau yang pengen join ya, murid kita itu nanti lewat sini ya. Oke. Kita klik yang atas ya. Nah, kita klik yang atas. Di sini nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Lah, akun saya ini sudah super ya. Kemarin itu jadi Bapak Ibu kalau pengen akunnya super itu bisa ajak guru lain ya, klik ini ya. Jadi kalau mengajak guru lain itu nanti akunnya akan jadi super selama 1 bulan ya. Nah, akun super itu kelebihannya apa? Nanti ketika Bapak Ibu di sini mencari soal misalkan matematika ya. Matematika gitu ya. Nah, nanti pasti di situ ada yang tandanya itu super seperti ini ya. Nah, ini saya bisa menggunakannya. Kenapa kok saya bisa menggunakan ini? Karena di sini akun saya super. Kalau akun biasa itu hanya bisa melihat tapi tidak bisa main di sini ya. Nah, ini untuk yang bertuliskan super, jadi bedanya di situ. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di akunnya itu belum akun super. Kenapa? Karena belum ajak guru lain ya. Nah, kalau pengen akunnya super di sini ya, ajak guru lain untuk pakai quizzes. Nah, itu nanti akunnya akan menjadi super ya. Baik, sudah nyampe sini apa belum? Bu Enis dan Bu Eni sudah masuk ke kuisis apa belum? Belum, Pak. Belum, dicoba dulu, saya tunggu. Nah, jadi ketikkan kuisis, kemudian masuknya pakai Google aja ya, seperti kemarin ya. Jadi pakai akun Google kita. Ya. Akun Belajar ID boleh Gmail yang lainnya boleh ya, terserah.
Oke. Jadi di sini Bapak Ibu itu bisa langsung menggunakan milik orang lain di sini ya. Bisa menggunakan milik orang lain, terserah Bapak Ibu pengen belajar apa. Belajar bahasa Inggris itu di sini sudah ada semua ya. Nah, sudah ada. Menyimak besoknya dalam perjalanan. Oke, enggak apa-apa ya. Nah, di sini sudah ada bahasa Inggris ya. Nah, ini soal-soal bahasa Inggris. Jadi kita tidak usah membuatnya. Kita langsung saja main ya, main dengan siswa kita. Nah, ini untuk cara mencari ya. Misalkan masih tema, bisa nyari di sini. Tema 1 kelas 1 misalkan ya. Coba kita cari ada apa enggak. Nah, ini tema 1 kelas 1 sudah ada di sini bermacam-macam soal ya, bermacam-macam soal. Nyari ya, cari ini ya di sini nanti Bapak Ibu ketikkan. Nah, nyari apa lagi misalkan nyari bahasa Indo gitu ya. Bahasa Indonesia. Ada semua Bapak Ibu di sini ya. Nah, bahasa Indonesia sudah ada di sini ya. Nah. Sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya milik orang lain. Ini untuk kuisis ya. Jadi bisa Bapak Ibu mencari di sini banyak sekali soal-soal yang bisa kita adopsi ya, bisa kita gunakan ya. Mencari berbagai macam kuis bisa di sini ya. Nah, atau mencari yang lainnya bisa Bapak Ibu ya. Nah, misal pengen mencari IPA gitu ya. Nah, sudah ada semua. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita bermain dengan siswa kita. Nah, cara kita bermain dengan siswa kita itu caranya gimana? Nah, ini saya ajari. Habis itu nanti saya ajari cara membuat sendiri. Tapi di sini sudah disediakan banyak ya. Jadi kita sebenarnya enggak usah membuat enggak apa-apa gitu ya. Enggak usah membuat milik orang lain saja kita gunakan ya, bisa ya. Oke, misal kita nyari yang kelas 1 saja ya, kita uji coba ya. Kelas 1 kan mudah, nanti uji coba ya. Kelas 1. Nah, kelas 1. Nah, kelas 1 yang sedikit saja pertanyaannya ya, 10 itu aja ya. Kelas 1. Oke, ini ya. Nah, ini pengen kita mainkan. Caranya gimana ini caranya? Cara untuk memainkannya kita main langsung saja atau bisa dijadikan PR. Atau pakai mode kertas. Nah, mode kertas ini jawabannya nanti dengan lembar kode QR ya. Jawab dengan lembar kode QR. Nah, yang sering kita gunakan itu bermain langsung atau kita jadikan PR ya. Nah, ini kita praktek dulu untuk bermain kuis secara langsung ya. Main kuis secara langsung. Oke. Kita klik klasik ya. Nah, klasik. Kalau ditinggi dulu itu nanti kontrol kecepatan sehingga semua orang maju melalui setiap pertanyaan bersama-sama. Jadi bedanya kalau kita pilih yang bawah itu nanti selesainya bareng. Kalau yang atas ini nanti cepet-cepetan gitu lah. Kita pilih yang atas ya. Kita pilih klasik. Kemudian di sini tetap klasik ya. Nah, kita pilih lanjut. Di sini ada pilihan juga, ada tim, ada penugasan, ada ujian. Kita pilih yang klasik saja ya. Nah, kita pilih
Lanjut ya. Nah, di sini nanti akan ada ini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan ada kode yang kita berikan ke siswa. Ya, akan ada kode yang kita berikan ke siswa. Nah, siswanya nanti gabungnya gimana? Nah, ini saya harus buka akun lagi ya, akun 2 ya. Bentar, saya share untuk akun yang kedua. Oke, bentar ya. Ya, oke. Nah, sudah terlihat apa belum Bapak Ibu milik saya? Sudah terlihat ya? Oke, saya akan buka akun baru. Nah, saya buka akun baru di sini pakai milik saya sendiri saja ini ya. Oke, gimana? Sudah terlihat apa belum? Nah, jadi tadi kan saya sudah punya di sini tadi sudah punya ininya ya, kodenya ini sudah ada di sini. Nah, saya salin, kemudian saya kirim ke grup. Saya kirim ke grup, nanti kita main bareng ya. Nah, Bapak Ibu nanti untuk masuknya itu klik yang join tadi ya, yang awal tadi, yang join tadi ya. Oke, bentar masih proses. Untuk WA-nya masih proses ya, kita tunggu. Nah, ini saya kirim ke pelatihan di sini. Ini saya kirimkan untuk kodenya tadi ya, kodenya. Nah, cara memainkannya gimana Pak? Cara memainkannya seperti ini. Ini kodenya sudah saya kirim. Nah, untuk yang siswa itu seperti ini. Tetap diketik seperti ini ya, krisis. Kemudian di sini pilih join ini ya, pilih join. Join my quiz. Nah, pilih join my quiz. Terus nanti kodenya itu kita masukkan ya. Nah, ini sudah masuk ke kuisisnya. Kita sebagai siswa, saya tadi sebagai guru, di sini sebagai siswa, saya ketikkan paste di sini, saya klik join. Nah, saya klik join. Coba yang lainnya dipraktekkan jadi siswa dulu ya. Bu Eni, Pak Aman, jadi siswa dulu. Ya. Nah, ini saya ketikkan nama di sini ya, Ilmi gitu ya. Oke, terus kita klik mulai. Kita klik start ya. Lah, saya sudah bergabung. Coba kita lihat untuk yang lainnya, apakah sudah bergabung juga? Nah, ada Bu Lilis, ada Bu Dewi. Nah, Pak Aman belum bergabung, Pak. Halo. Belum. Ya, silakan, Pak. Di WA ya? Iya, itu ada kodenya di WA. Ini kodenya ya, kodenya 918304. Bisa? Aman? Ya.
Jadi buka Google, kemudian ketikkan Quizzes, terus habis itu kita pilih join my quiz ya. Terus habis itu dimasukkan kodenya, habis dimasukkan kodenya, tulis nama kita, nanti akan masuk sini. Ya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, sudah masuk, kita klik mulai ya. Nah, silakan dikerjakan. Ini hanya apa ya? Oke, silakan. Soalnya gampang loh, kelas 1 ya. Soalnya kelas 1. Kalau salah ya. Nah, oke. Nah, ini sudah. Misalkan ini ya, karena ini coba ya. Kita silakan selesai ya. Misalkan Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan ya. Nah, klik akhiri di sini ya. Klik akhiri. Terus ya. Klik. Nah, otomatis nanti Bapak itu akan keluar. Nah, ada nilainya ya. Gimana Bapak Ibu? Bisa ya? Untuk menjadi siswa bisa, untuk menjadi guru juga bisa ya? Bisa. Oke. Nah, di sini nanti kalau sudah selesai akan diberikan laporan. Ya, laporan yang mana saja yang salah itu ada ya, Pak Aman ini. Nah, diberikan laporan. Yang sudah dikerjakan yang mana, yang salah yang mana ada laporan. Kalau warna hijau gini berarti ini nanti sudah benar menjawabnya ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi sebagai siswa sudah bisa, sebagai guru sudah bisa. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu cara membuatnya ya. Kalau tadi kita memanfaatkan mencari kuisis, di sini banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi cari di sini. Kalau yang pengen lihat hasil dari itu siswa kita itu klik hasil sini ya. Klik hasil. Nah, klik hasil di sini ada. Nah, ini ya. Tadi kelas 1 tadi ini ya, 5 peserta. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat hasilnya ya, melihat hasil dari siswa kita. Kemudian di perpustakaan ini apa? Di perpustakaan ini adalah soal-soal yang sudah kita buat. Soal-soal yang sudah pernah kita buat itu lihatnya di mana, Pak? Lihatnya di perpustakaanku di sini. Kalau ingin cari milik orang lain, klik yang atas. Kalau ingin melihat yang sudah pernah kita buat, klik perpustakaanku ya. Kemudian kalau ingin lihat hasil dari siswa kita, klik hasil ya. Di sini nanti akan terlihat hasil-hasil dari siswa kita ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat sendiri? Kalau tadi kita memanfaatkan milik orang lain dan itu sah ya. Di sini itu serba gratis ya, banyak sekali. Jadi kalau ingin menggunakan milik orang lain bisa, atau membuat sendiri bisa. Kalau membuat sendiri klik buat ya di sini ya. Klik buat. Buat di sini itu kita bisa membuat bentuk kuisis, kita juga bisa membuat bentuk presentasi. Jadi bentuk kuis bisa, bentuk presentasi bisa. Jadi presentasi itu tidak harus
menggunakan PPT, menggunakan Canva ya. Presentasi menggunakan Quizzes juga bisa. Nah, kita pilih yang atas karena kita ingin membuat kuis ya. Kita klik yang atas, kemudian di sini sudah ada AI. Nah, jadi AI itu kemarin tidak hanya di ChatGPT, kemudian di Canva, kemudian di Magic School, tidak. Di Quizzes pun ada AI. Nah, minta AI untuk tempel teks Anda sendiri. Nah, menggunakan ini kalau manual, pilih yang atas. Nah, kalau pengen mengunggah, kita sudah punya PDF soal gitu bisa. Atau PDF presentasi gitu bisa ya. Kita unggah atau ubah link jadi Quizzes juga bisa. Ya. Nah, yang mana kita? Nah, kita praktekkan yang atas dulu ya. Yang atas kita praktekkan. Nah, kita buat apa di sini? Misalkan ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada menjodohkan. Nah, yang soal susun ulang, soal seret lepas, soal respon matematika penanda, mengkategorikan, grafik matematika, gambar berlabel, drop down, menjodohkan, ini hanya untuk yang akun super ya. Jadi yang ada gambarnya seperti ini akun super. Jadi yang bisa kita buat apa? Yang bisa kita buat pilihan ganda atau isian singkat. Kita praktek untuk membuat pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda, kemudian di sini kita ketikkan untuk soalnya. 1 misalkan ya, ditambah 1 sama dengan, nah di sini dijawab. Nah, ini juga ada AI-nya juga, hasil dengan AI. Nah, misal ini ya. Nanti dijawab Bapak Ibu loh. Ini langsung bisa diberikan jawaban yang benar dan jawaban yang salah di sini. Yang benar kan 2. Ini sudah ada di sini. Jadi walaupun manual di bawahnya, ketika membuat jawaban itu bisa memanfaatkan AI ya. Jadi AI itu tidak hanya di yang kita pelajari kemarin. Jadi di sini juga ada ya. Nah, setelah selesai ya, satu jawaban yang benar kan ya, yang ini kan ya. Oke, kita klik satu jawaban yang benar. Ya, oke. Kalau sudah kita klik ya. Nah, ini kan jawaban yang benarnya ya. Oke. Kalau pengen nambah itu di sini ya. Misal untuk ABCD-nya itu ada 5 gitu ya. Berarti ditambah di sini misalkan 1 gitu ya. Nah, bisa ya. Oke, kalau sudah pilihan ganda, kita lihat poinnya berapa. Kita kasih poin 5 misalkan kalau benar ya. Terus berapa detik untuk mengerjakannya? 10 detik misalkan. Terus di sini kita klik simpan. Ya, simpan soal. Oke. Nah, kita sudah dapat 1. Nah, kita sudah dapat 1. Pengen dinamai dulu boleh kuisnya. Di sini ya, kita klik tanda pensil ini ya. Nah, judulnya apa? Misalkan kuisnya matematika kelas 1. Nah, oke, di sini bahasanya kita pilih bahasa Indonesia kelas 1. Nah, kita klik simpan, kasih gambar juga bisa. Ya, misalkan kita pengen nyari di sini matematika. Jadi diberi cover ya. Nah, covernya misalkan yang ini. Saya pilih ya.
terus diklik simpan. Jadi simpel sekali membuatnya ya di sini ya. Klik simpan. Oke, nah kita simpan lagi mapelnya di sini pilih ya. Mapel matematika ya. Oke, bahasanya bahasa Indonesia, klik simpan. Nah, sudah ada judulnya ya, sudah ada judulnya. Satu soal poinnya 5, 10 detik. Kalau pengen nambah lagi di bawahnya. Buat tambah pertanyaan baru. Oke, pilihan ganda lagi. Nah, di sini misal 3 ditambah 5 sama dengan ya. Nah, di sini ada. Kita pakai hasil AI saja ya. Nah, nanti dibuatkan jawabannya ya. Loh, sudah ada ya. Nah, ini yang benar kan 8 ya. Kalau sudah, ini poinnya berapa? Tadi 5, ini poinnya tetap dikasih 5, 10 detik misalkan ya. Terus kita klik simpan soal. Nah, oke, yang selanjutnya soal yang nomor 3, nanti kita buat isian ya. Buat pertanyaan baru, kemudian kita isian singkat ya, isian singkat di sini 3 ditambah 5 sama dengan ya, oke. Nah, ketik jawaban di sini 8 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita beri poin lagi seperti tadi, poinnya 5, berapa menit di sini, 10 detik ya. Terus kita klik simpan. Nah, kita sudah punya 3 soal. 2 soal berbentuk pilihan ganda, 2 soal berbentuk isian ya. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan AI di sini. Tambahkan pertanyaan menggunakan AI. Jadi nanti dibuatin pertanyaan. Oke. Nah, di sini ya dibuatkan pertanyaan yang nanti sesuai gitu ya. Loh, ini ya. Penambahan, penjumlahan. Nah, oke. Ya, kita klik simpan ya, kita klik simpan. Set. Nah, nanti otomatis di sini akan bertambah soalnya ya. Oke, kita lihat. Iya. Nah, sudah ada 6 soal ya. Jadi kita bisa menggunakan AI di sini ya. AI ini sangat memudahkan sekali. Jadi kita ketika membuat soal kuisis itu bisa menggunakan bantuan AI. Nah, atau kita impor ya, impor soal dari Google Form bisa, Excel juga bisa ya. Nah, oke, kalau sudah kita klik simpan ya. Kita klik simpan kalau sudah jadi ya. Oke. Nah, jadi untuk soal yang kita buat sudah selesai. Nah, soal yang kita buat sudah selesai. Nyampe sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Itu tadi cara membuat soal ya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan. Jadi AI tidak hanya di kemarin, ternyata di kuisis juga sekarang sudah ada AI. Nah, itu. Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan yang lainnya. Pak Ilmi. Ya, gimana Bu? Silakan. Punya saya nggak muncul AI-nya, jadi saya ketik manual. Itu soalnya Pak. Punya nggak ada AI tadi muncul Bu di bawahnya Bu. Nggak ada, cuma waktu, kemudian pilihan, lalu apa nih? Nggak ada penawaran
apa namanya secara otomatis gitu nggak ada. Oke, klik. Ya, coba ya, saya itu kan ya, klik edit. Nah, klik edit, ini kan seperti ini ya. Nah, terus di atas ini ada seperti ini. Sebentar. Quizzes AI ini nggak ada, Bu, tulisan seperti Nggak ini. ada logo itunya Pak, punya saya Quizzes. Berarti beda ya? Mestinya. Pakai akun ID apa enggak? Pakai email biasa. Email biasa pun bisa sebenarnya ya. Coba ya, saya pakai email biasa ya. Terlihat ya, milik saya yang email biasa ini. Terlihat, Bapak Ibu. Oke, saya masuk pakai email biasa. Kita lihat apakah berbeda atau hanya yang akun ID ya, yang itu ya. Coba kita lihat. Nah, sit up free. Ya, saya masuk dulu ya. Kita lihat perbedaan antara yang pakai akun ID dengan yang akun biasa ya. Saya masuk pakai with Google ya, pakai akun biasa ini, Gmail biasa ini ya. Nah, kita buktikan apakah memang AI itu hanya untuk yang akun ID atau di sini juga ada ya. Nah, ini akun saya basic biasa ini ya. Akun saya masih biasa ini. Atau jangan-jangan belum masuk, Bu. Sudah masuk seperti ini. Mr. Ilmi gini ada tulisan gini di atasnya. Ada tulisan itu, nama Ibu. Nggak ada. Oke, coba saya buat ya, create ya. Ini karena saya bahasa Inggris. Kalau pengen merubah ke bahasa Indonesia di mana, Pak? Merubahnya di pengaturan, di setting sini ya, setting. Nah, di sini kan ada setting. Terlihat apa enggak, Bapak Ibu? Yang lainnya? Nah, ini kan bahasa Inggris. Saya buka ini ya, untuk bahasa Inggris. Tadi saya klik setting. Kemudian terlihat jelas Bu Susi milik saya. Halo. Iya Pak. Oke, baik. Nah, di setting sini ini ada language. Nah, ini language ini diganti saja bahasa Indo ya. Bahasa Indo. Nah, bahasa Indonesia. Oke. Kuisnya nanti akan berubah jadi bahasa Indonesia ya. Simpan perubahan. Nah, oke. Sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Sekarang kita klik buat. Kita klik kuis. Kita klik yang atas. Loh, sepertinya sama kok ada. Ada AI-nya juga. Apa ya? Kenapa ini? Pilihan ganda. Barangkali belum masuk akun, Bu. Belum masuk barangkali. Nah, di sini saya ketikkan ya, 1 ditambah 2 sama dengan ya. Oke. Loh, ini ada Bu, tulisan hasilkan dengan AI. Hasilkan dengan AI. Ada ya di bawahnya. Akun biasa ada ini. Gimana yang lainnya? Yang lainnya apakah muncul AI di bawahnya? Pak, Muncul ya? Oke, lah ini. Muncul Bu. Mungkin sinyal mungkin ya. Nah, sudah langsung dibuatin kunci jawabannya ya. Tinggal kita klik simpan saja ya. Ternyata akun biasa, akun ID sama ya.
Dewi. Ya, Ya, gimana? sebentar saya. Ya lanjut aja sudah Pak, biar saya yang. Ya, oke, barangkali. Tapi yang lainnya muncul ya. Oke, Pak Aman gimana? Muncul? Muncul Pak AI-nya, Pak. Ya. Harus pakai laptop. Oke, barangkali ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Masih lama. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, baik. Berarti bisa ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kita klik simpan ya. Kita klik simpan. Kita sudah punya soal buatan sendiri lah. Untuk melihatnya lagi gimana Pak besok? Untuk melihatnya lagi tadi ya di perpustakaanku. Di sini nanti akan muncul lah ini yang kita buat tadi ya. Kalau kita enggak buat ya enggak muncul di sini di perpustakaanku ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau di perpustakaan ada, kita lihat. Nah, tadi main live ya, bermain secara langsung sudah. Bisa juga kita jadikan PR. Kita klik jadikan PR ya. Ini berarti nanti bermainnya tidak secara langsung. Nah, di sini karena saya pakai akun super itu waktunya bisa pakai waktu tidak terbatas, tanpa batas. Nah, kalau yang enggak super enggak bisa ini. Kalau yang enggak super enggak bisa. Kalau pengen super ajak guru lain ikut kuisis, klik ini nanti ya. Bapak Ibu ikuti panduan yang ada di sini nanti akunnya jadi super gitu ya. Nah, sekarang kita tugaskan di sini ya. Oke, kita tugas. Di sini bisa ubah, tapi waktunya terbatas ya. Di sini kita sampai tanggal berapa? Misalkan sampai tanggal 6 ya, 6 April. Jadi nanti setelah 6 April itu siswa tidak bisa mengerjakan lagi gitu ya. Setelah 6 April siswa tidak bisa mengerjakan lagi ya. Terus kita klik tugaskan. Kita klik tugaskan, setelah itu nanti akan muncul linknya. Nah, link itu yang kita kirim ke siswa ya. Link tersebut nah ini. Kita klik salin, kemudian kita masukkan ke WA kita.
Jadi bisa bermain langsung maupun bisa juga bermain secara PR ya. PR itu artinya kita buat tugas, jadi nanti enggak langsung live ya. Kalau tadi kan langsung live bersama-sama, kalau yang PR itu bisa dikerjakan di rumah, bebas waktunya. Kalau tadi yang live itu berarti harus bersamaan gitu ya. Oke, kita kirim ke sini ya. Kita kirim, kita pastekan di sini tadi ya. Tadi sudah saya itu kan ya. Oke lah. Ini linknya kita kasihkan ke siswa kita. Bentuknya seperti ini. Nanti siswa bisa bergabung nanti ya. Bisa. Oke. Itu untuk PR ya, untuk PR. Jadi di sini bisa kita buat 3 macam sebenarnya ya. Bisa kita buat 3 macam, yaitu bisa kita buat secara live, bisa kita buat PR, juga bisa kita buat menggunakan kode QR ya. Nah, kode QR itu yang ini ya, seperti ini ya. Nah. Oke, di sini kan ada 3 ya. Jadi main langsung, dijadikan PR, mode kertas. Nah, mode kertas ini nanti Bapak Ibu ikuti panduan saja di sini ya. Jadi klik di sini ya. Klik. Nah, kemudian di sini. Nah, ya. Langkah pertama cetak QR card, bagikan kepada siswa. Langkah yang kedua mulai kuis di komputer Anda. Langkah ketiga buka aplikasi seluler Quizzes untuk mulai memindai tanggapan siswa. Nah, seperti ini nanti ya. Jadi ini langkah-langkahnya nanti diikuti saja gitu ya. Intinya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi print kode QR untuk siswa Anda, di print, kemudian diunduh. Nah, terus klik mulai, nanti baru kita bisa bermain menggunakan kertas ya. Seperti itu nanti dipindai menggunakan handphone ya untuk jawaban siswanya ya. Seperti itu. Jadi ada 3 ya. Ada 3 yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama yaitu main kuis secara langsung, jadikan PR mode kertas. Nah, untuk membuatnya tadi juga bisa kita membuat kuis itu bisa memanfaatkan AI. Nah, di sini ada tingkatkan dengan AI. Nah, di sini perbaiki kesalahan tata bahasa bisa, ganti dengan pertanyaan serupa bisa. Nah, misalkan ini ya, saya ganti dengan pertanyaan serupa. Nomor 1 kan 1 tambah 1. Kita klik di sini, kemudian dibuatkan. Ya. Pertanyaan yang serupa, terus kita menerapkan perubahan. Jadi AI di sini, kalau Bapak tidak cocok, bisa menggunakan ini fasilitas ini ya. Nah, peningkatan dengan AI. Nah, peningkatan dengan AI. Nah, barangkali ketika bahasa Indonesia, tata bahasanya kurang bagus, bisa kita perbaiki menggunakan AI. Ya, ganti dengan pertanyaan serupa bisa, ubah ke skenario dunia nyata juga bisa. Nanti coba kita praktekkan ya, ini ya, kita klik, kemudian ini kan ubah skenario dunia nyata. Nah, ini. Tapi ini bentuk bahasa Inggris ya. Harusnya sudah bahasa Indonesia, ternyata di sini perbaharui sebentar. Nah, masih bahasa Inggris ya. Sebenarnya kalau ada bahasa Indonesianya gitu, ini kan enggak ada bahasa Indonesianya. Jadi nanti AI-nya itu bentuk ini ya. Coba saya ingin nyari yang lainnya barangkali ya.
nyari soal yang ada bahasa Indonesianya, misalkan ya IPA ya. Coba nanti saya ganti. Nah, misal ini ya. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Nah, oke. Kita edit ya ini ya. Kita edit. Nah, di sini kita lanjut mengedit ya. Oke. Coba kita ubah ke skenario dunia nyata tadi ya. Ubah kuis ini. Ubah kuis ganti terjemahkan bahasa Indonesia ganti dengan pertanyaan serupa. Oh, nggak ada di sini ya, ternyata. Coba. Kita buat baru lagi aja ya. Kita buat baru untuk tadi menerapkan yang untuk ke dunia nyata tadi ya. Nah, buat kuis. Coba. Nah, di sini kita buat dari awal. Ya, oke. Oke, masih proses. Nah, kita buat satu soal ya. Nanti kita ubah ke tadi ya, dunia nyata tadi ya. Mode dunia nyata. Nah, di sini berapakah gitu ya. Misalkan kita tambah ya, berapakah hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2. Nah, misal ini ya. Oke, hasilkan dengan AI. Set. AI-nya agak lemot ini. Nah, ternyata sudah diberi ya. Kita klik simpan soal. Ya. Nah, ini nanti kita ubah ke dunia nyata tadi ya. Masih proses. Jadi AI ini luar biasa Bapak Ibu ya di sini. Nah, ubah kuis ganti membedakan. Nah, ini. Ubah ke skenario dunia nyata. Kita klik. Tadi kan soalnya seperti ini ya. Ubah skenario dunia nyata. Ternyata masih ini ya. Masih bahasa perubahan. Ternyata masih bahasa Inggris Ibu ya. Jadi belum ada fasilitas untuk bahasa Indonesia ternyata ya. Jadi belum ada fasilitas untuk bahasa Indonesia. Nah, sayang sekali ini ya. Jadi ubah ke dunia nyata ini ternyata belum bisa ya untuk yang bahasa Indonesia ya. Ternyata masih bentuk bahasa Inggris. Tapi untuk yang memperbaiki kesalahan ganti pertanyaan serupa itu masih bisa ya. Nah, di sini ada juga terjemahkan. Misalkan ini kita coba ya. Kita terjemahkan ke bahasa Inggris kira-kira bisa. Oh, bisa ya. Simpan perubahan bisa ya. Nanti kita ubah skenario dunia nyata bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga simpan perubahan. Oke. Nah, di sini ada 2 soal ya. Sudah ada 2 soal. Nah, ini ada 1 soal yang tadi kita ubah, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh iya.
Jadi tadi walaupun ubah ke dunia nyata tadi bentuk bahasa Inggris Bapak Ibu, itu bisa diubah, bisa diterjemahkan ya. Nah, ini bisa diterjemahkan ya. Oke, ada pertanyaannya Mbak sini? Jadi untuk membuat puisi sangat mudah sekarang. Kalau dulu saya buat puisi itu secara manual sebelum ada AI ya. Sekarang itu sudah lengkap ada AI ini. Nah, jadi tambahkan pertanyaan di sini. Loh, bisa ya. Kita cari dari publik juga bisa. Jadi kita nyari milik orang lain, kita tambahkan ke milik kita itu juga bisa. Di sini ya. Misal ini miliknya orang ini ya, 10 pertanyaan kita tambahkan. Udah langsung tambahkan semua. Nah, atau kalau pengen tambahkan satu-satu juga bisa. Oke, tambahkan semua sudah ya. Oke, nah di sini kita lihat loh. Soal kita sudah bertambah ya. Nah, jadi kita bisa menambahkan dari milik orang lain ke milik kita. Bisa pakai itu tadi ya. Nah, jadi di atas sini kita cari topik lain, kemudian di sini kita cari milik orang lain ya. Nah, misalkan kita tambahkan lagi milik orang ini ya. Nah, kalau tidak ditambahkan semua, misalkan ini tidak relevan gitu ya. Kita cari misalkan nambah cuma satu, pakai kita klik yang ini. Kalau nambah semua pakai yang ini 6 soal ya. Nah ini kita tambahkan satu persatu. Nah, sudah bertambah di sini ya. Nah, kalau sudah jangan lupa nama dari kuisnya ditulis ya. Namanya matematika. Kelas berapa, kelas 1 atau berapa gitu ya. Nah, atau kelas 2 boleh ya. Oke, terus klik simpan ya. Nah, tidak diberi gambar juga tidak apa-apa, diberi gambar juga tidak apa-apa. Kalau sudah diklik simpan. Nah, itu sudah jadi ya. Nah, oke, Bu Dewi juga sudah muncul ternyata AI-nya ya. Nah, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah sekali membuatnya. Kalau ini kita terapkan ke siswa kita, main bareng seperti tadi, wah seru sekali ya. Siswa kita akan ketagihan. Itu siswa saya itu kalau saya beri pembelajaran ini, itu biasanya itu minta lagi. Selesai gitu Pak, ayo main lagi Pak. Gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu ilmunya sekarang AI itu sudah merambah berbagai macam ini ya. Di Google Form sendiri juga ada AI, tapi sederhana AI-nya ya. Jadi Google Form ada, kemudian Quizzes ada, di Canva juga ada AI dan lain sebagainya yang memudahkan. Jadi asisten itu tidak hanya di ChatGPT yang kemarin itu ya, di sini juga ada. Nah, kalau pengen mendownload gimana Pak? Nah, ini bisa kita download. Nggak bisa dibuka dua. Soalnya itu bisa kita download. Nggak bisa. Nah, barangkali siswanya itu tidak punya HP gitu ya, handphone ya. Setelah kita buat soal di Quizzes, kita salin di sini bisa Bapak Ibu. Nah ini. Nah, di sini langsung kita beri jawabannya bisa. Di bawahnya itu ini ya, kunci jawaban, diklik gini, nanti muncul kunci jawaban di bawahnya. Nah, kalau kita klik kunci jawabannya seperti ini, kita nonaktifkan, di bawahnya tidak ada kunci jawabannya. Ini bisa kita berikan ke siswa kita yang tidak memiliki handphone. Nah, gimana? Jadi kalau ujian ya PTS atau apa, buatnya di Quizzes Bapak Ibu. Nanti bisa kita cetak seperti ini nanti ya. Loh, sudah ada nama siswanya, kelas berapa, tanggal berapa ya. Nah, estimasi total pertanyaannya berapa untuk kelas berapa, estimasi pengerjaan berapa menit. Nah, sudah ada di sini. Tinggal kita klik cetak atau unduh, sudah selesai. Begitu ya. Nah,
Gimana Bapak Ibu? Sangat memudahkan atau enggak ini ketika kita buat soal? Gimana tanggapannya? Saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu. Jadi sekarang itu enggak ada ceritanya, kita itu ketik dari awal ya. Sangat-sangat menyita waktu kita. Jadi guru itu sekarang tugasnya ketambahan sangat banyak. Jadi Bapak Ibu enggak usah mempersulit diri dengan mengetik dari awal. Jadi cari soal di kuisis. Kalau memang siswanya enggak punya handphone ya di download saja. Di sini ada fasilitas ya. Ini ada. Kalau sudah selesai buatnya di download ya. Kalau memang Bapak Ibu kurang seret ya bisa diedit ulang di sini ya. Kalau memang pengen peningkatan pakai AI juga bisa di sini. Nah, barangkali ejaannya kurang atau apa gitu ya, ubah skenario dunia nyata, sederhanakan pertanyaan juga bisa pakai AI di sini ya. Bisa kita coba. Nah, jadi sempurna sekali sekarang udah ini ya. Wis kita dimudahkan sekali ya. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari AI yang hari pertama ya. Jadi AI itu tidak hanya di ChatGPT, Magic School kemarin itu enggak. Di sini juga ada ya di Quizzes itu ya. Oke, nyampe sini Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan, barangkali ada yang bertanya terkait dengan ilmu kuisis. Silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya. Sudah lengkap. Tadi saya terangkannya ngalor ngidul, enggak tahu ya. Paham apa enggak ya? Nanti bisa ditanyakan di grup ya. Jadi intinya Bapak Ibu enggak usah bingung-bingung. Kalau saya biasanya itu saya cari di sini. Cari milik orang lain, terus saya edit. Nanti enggak sempurna, saya pakai AI gitu ya. Saya dengan AI loh. Penulisan saya bahasanya kurang bagus, saya ubah dengan AI bisa. Jadi enggak usah khawatir salah tulis ya. AI bisa memperbaiki. Pak, kok bahasa Inggris tadi ada? Semuanya ya. Diterjemahkan ke bahasa apapun tadi di situ ya. Bahasa Inggris diubah bahasa Indonesia bisa, bahasa Indonesia diubah bahasa Inggris juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Susi, barangkali ada pertanyaan ya. Silakan Bu Susi. Ilmi untuk pemaparannya pada hari ini tentang kuisis ya. Dan ini lanjutan dari yang pertama ya Pak ya. Masih berkaitan erat dengan Iya betul. Jadi lanjutan yang pertama memang judulnya kuisis tapi ada hubungannya dengan yang pertama kemarin yaitu belajar AI. AI-nya ada di kuisis juga. Gitu. Ya. Dan ini sangat mempermudah sekali ya Pak ya. Pada saat baru ada kuisis itu kan belum ada fasilitasnya ya. Belum ada AI ya. Sekarang ada AI. Pembuatan sekarang itu guru soal itu sudah secara manual. Kalau tahu ilmunya, jadi tidak usah sambat sekarang buat soal sendiri aja bisa sekarang ya. 5 menit sudah jadi. Kadang kalau nyari milik orang lain itu 1 menit sudah jadi ya. Nyari milik orang lain kita lihat sudah sesuai kita pakai aja bisa. Iya betul. Nah, dan ini digunakan tidak hanya yang memang fasilitas komputernya lengkap ya. Kita juga sekolah yang belum ada fasilitas komputernya mungkin belum ada mungkin fasilitas sebulan sekali atau seminggu sekali anak-anak disuruh dibawa ya, bawa HP atau apa gitu. Jadi memang memanfaatkan kuisis ini dalam pembelajaran. Bisa menggunakan HP gitu ya Pak ya. Untuk anak-anaknya sendiri gitu siswanya. Iya. Bagaimana? Oke, gitu Bu ada ya. Ada yang masih ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Nah, sudah bisa semua sepertinya ini ya. Iya. Oke. Dan nanti jika ada yang belum paham, nanti bisa melihatnya di recordnya ya. Nanti saya kirim ke grup.
seperti itu. Ya, bagaimana Pak Ilmi? Bu Dewi, bagaimana? Iya Bu, sudah paham nih buat kuisis dipermudah dari kemarin ya diajarin. Iya, alhamdulillah. Sekarang udah ini apa? Fasilitasnya udah lengkap ya. Enak kita menggunakannya. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih kepada Pak Ilmi yang telah menyempatkan untuk menjadi narasumber kita, yang telah menyempatkan membersamai kita dalam belajar, dan Ibu Bapak guru semua di sini juga yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat beristirahat. Ya. Kan. Iya. Iya.